Ya, stop. Wah, cocok. Nah, Wah. gitu kita mau nambah satu lagi. Jadi memang ini mata najwa, cuma ada segmen mata angin. Jadi mata angin ini kita akan putarkan, ini ala-ala permainan Wheel of Fortune. Jadi pertanyaannya saya nggak tahu, betul-betul hembusan angin ini yang nanya. Dan nanti akan bergiliran masing-masing untuk dapat kesempatan bertanya satu sama lain lewat pertanyaan mata angin. Mata angin loh ini, bukan mata Kalau najwa. lagi gini tuh enakan Mas Ganjar ya. Mas Ganjar itu Hilang harusnya lagi sekarang. masih ada Mas Ganjar. Harusnya ada, cuma ada tugas kenegaraan, jadi tiba-tiba tidak bisa hadir Nah, malam ini. ikutan mata angin juga? Ikutan mata angin. Oh, ikutan. Jadi kita putar dulu ya, ini dia mata angin. Jadi Mas Erik yang mulai deh. Mas Erik tolong putar dulu mata anginnya, nanti Mas Erik bilang stop, nanti akan stop dan nanti Mas Erik akan mengajukan pertanyaan ke yang namanya tercantum di arah mata angin itu. Pertanyaannya juga sudah ada. Tapi yang harus menanyakan adalah Erick Thohir. Kita putar dong. Siap, nangis. Kita putar mata angin. Silakan. Aduh. Bilang stop nanti ya, Mas. Stop. Aduh. Oke. Komisaris. Nah, Mas Erik, silakan nanti bertanya ke Kang Emil. Ini dia pertanyaannya, harus Anda bacakan. Nah, tolong diucapkan Mas, ditanyakan. Mas Erik harus nanya dan nanti harus follow up. Itu keringat Kang langsung Emil. jagung-jagung tuh langsung keluar. Keringat udah langsung keluar. Kang Emil, ini mesti serius nanya. Di 2024 mau nyagup lagi atau mau maju pilpres? Iya, pertanyaannya berat. Iya. Yang pasti-pasti Nyagup lebih pasti. Ah. Kalau nyapres terlalu jauh, itu pun kalau ada yang ngajak itu aja. Oh. Maksudnya ngajak yang sebelah kiri? Insya Allah. Kas dulu, Kak. Kan jadi- tanyain balik, mau bareng nggak? Gitu. Silakan Kang kalau mau ditanya. Ini mata angin loh, aku sih diem Harus aja. muter, harus diputer. Oh ya, muter dulu. Oh ya udah, oke. Kita muter dulu. Tapi tadi udah cukup menjawab belum, Mas Erik? Oh, kok yang jawab? Boleh 2 pertanyaan. Boleh follow up. Kalau Boleh ditambah follow up. pertanyaannya, Boleh follow up. Kang, ingat-ingat kalau ditambah belum tentu komisaris. Ingat-ingat. Kayaknya satu aja lah. Satu Udah aja. lah, udah. Oke. Kalau Sama Jangan terlalu calon angin. ambisius. Oke, kalau gitu sekarang karena udah Kang Emil Oh, jawab, Kang Emil, aku ayo Kang. ya? Oh. Tanya ke saya lagi, Kang. Enggak, belum Oh, tentu. gimana Tergantung ininya? mata anginnya. Kali aja berhentinya merah Tergantung sama mata merah. angin. Kan? Silakan Kang Siap, Emil. 3, 2, 1. Kita putar. Ya, stop. Wah, cocok emang udah. Pas. Nangis gak nih? Nggak, dibaca dulu Kang Emil pertanyaannya. Gak perlu kayaknya. Emang udah boleh nanti follow up, tapi kita Siap. ini dulu, silakan. Apa pertanyaannya yang udah disiapkan mata angin? Nah, Oke. Mirip-mirip pertanyaannya. Cik. nah. Sebagai Ketua Umum PKB, mau incar posisi capres atau rela cawapres di 2024 nanti? Waduh. Gimana niat gitu? Innamal a'malu biniat. Tuh kan, Segala sesuatu itu tergantung niatnya. dan niatnya ini apa? Niatnya capres Niatnya cawapres. kalau anak buah semua mintanya capres. Ah. Tapi kan anak buah. Anak buah ini kalah sama nasib. Kan banyak tuh yang jadi wapres gara-gara nasib kan hampir semua periode itu. Kira-kira gitu. Termasuk yang nggak di follow. Gawat ini. Jadi semua bergantung pada nasib. Tapi rela, pertanyaannya rela atau nggak jadi cawapres? Ya kalau anak buah kita bilang nasibmu segitu nak, diam semua. Kira-kira gitu. Soalnya balihonya udah di mana-mana capres semua. Namanya juga usaha. Oke, Cak Imin boleh mata angin, Cak?
Nah, Wah, Bener kan? Pak Gub, Siap Pak Ketua. apakah kita bisa bareng-bareng ke Langsung dijawab. langsung mau salaman. Langsung. bareng-bareng ke stadion? Peresmian. Nah, Oke. Pak Anies Baswedan yang mulia, 2022 masa jabatan sebagai gubernur DKI habis. PKB terbuka loh untuk Anda. pertanyaannya diimprov, diimprov. Dulu belajar SD-nya di mana dulu Mas? Akan masuk partai atau tidak? Dan follow up questionsnya itu PKB terbuka. Alhamdulillah PKB terbuka. Weh. Ini nama-nama Lubinia kan ya. Iya, ya nanti gini pertanyaan. Ini kan pertanyaan diajukannya tahun 21. Betul kan? Nanti kita tunggu kan. Kalau kayak gini tergantung diajukannya kapan, oleh siapa, dan rencananya apa. Gitu kan, betul ya Cak? Ya. Nah, jadi nanti itu direnungkan. Nanti ketika pertanyaan muncul, kita pikir jawabannya. Tapi PKB menarik nggak? Mau menarik dong. Menarik dibanding Nasdem, Kenapa? menarik Karena mana? ada Caimin di situ. Oh, Nasdem ada Surya Paloh. Ada semua lah. Itu sebut aja nama-nama satu-satu. Tapi kalau Caimin itu teman kuliah itu. Dari mahasiswa. Teman dari zaman mahasiswa. Teman The Fantastic Four. Wah. Jadi terbuka kemungkinan itu ya Mas Anies? Pokoknya semua kemungkinan terbuka. Termasuk bergandengan tangan menuju stadion. Menuju stadion, menuju mana lagi kita? Banyak tujuan lah kita. Menuju 2024? Ya, semuanya siap. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Katakan amin untuk kita semua, serukan amin untuk Indonesia. Serikawal pejuang mengaum dan menerjang, rakyat Indonesia perlu perubahan. Bersatu padu menerobos halang rintang, membentang luas membuka ladang. Membangun negeri tak pernah berhenti, sekalipun ngeri tetap ku imbangi. Bergerak maju tanpa rasa ragu, untuk terwujud Indonesia satu. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Katakan amin untuk kita semua, serukan amin untuk Indonesia. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Katakan amin untuk kita semua, serukan amin untuk Indonesia. Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Katakan amin untuk kita semua, serukan amin untuk Indonesia. Gak bahaya ta? Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Katakan amin untuk kita semua, serukan amin untuk Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita Anies Baswedan. Di sebelah beliau kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak dan sesaat, secara khusus dalam hati kita, di sanubari kita yang paling mendalam, kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas ridhonya. Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendak-Nya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem, tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadarin bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahunan. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politiknya, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan,
tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara harus bisa memahami, dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alamin di dalam institusi dunia perpolitikan di negeri ini, saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui. Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual yang saya yakinin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya ingin menyatakan, insya Allah kita memiliki pemimpin baru ke depan nanti. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap
berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapin, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuannya. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Silakan duduk kembali. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para gus, para ning, yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Kiai Khalil Asad Samsul Arifin, yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali, Sekjen Bapak Haji Hermawi Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazilul, dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Pak Sekjen, Pak Hasanuddin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro, dan jajaran PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Habib Bakar Al-Habsyi, dan seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia, serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal, dan sama Gus Imin ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu, sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober, betul Pak Surya? Sekarang di 3 itu ininya apa, pengumumannya tanggal 2 Oktober kira-kira jam segini, jam 3:30 sore, saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hadir resepsi, ditelepon yang telepon Kakak Willy. Mana Kakak Willy di sini? Ayo Kakak Willy. Siap, Kakak Willy telepon. Kak lagi di mana? Di Bekasi gitu. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngopi sore. Ajak ngopi sore. Ketika datang seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kemarin saya kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa, di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini, karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September, 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa.
dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Nyali. Dan tempat ini mereka nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal dari Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsuri di sini, kakek saya Air Baswedan lahirnya di sini di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Polo Dewe. Wes wayahe Polo Dewe tur awet nom gitu kan. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus, dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak, menentukan etape 5 tahun berikutnya, menentukan kepada siapa kita titipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah, dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti diceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan, kenalnya sudah lama. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau FISIP, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di FISIP waktu itu. Tapi katanya FISIP lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi dulu tempat parkirnya agak beda dulu itu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja, bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustakan, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa,
perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu lakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat catat. Kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan. Bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu hampir digunakan. Kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan menurut saya bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November. Tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita, dengan doa dari para kiai alim ulama, dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insyaallah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga
Allah Subhanahu wa taala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita, terus memberikan ridhonya kepada kita, memberikan lindungannya kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung, banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini, 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, aminkan amin. Indonesia adil sejahtera, aminkan aminkan amin. Indonesia butuh perubahan nyata, aminkan aminkan amin. Indonesia adil sejahtera, aminkan aminkan amin. Indonesia butuh perubahan nyata. Bosen listrik naik, bosen BBM naik, bahan pokok ujuk-ujuk ikut naik. Korupsi makin tinggi, hukum bisa dibeli, pengangguran bertambah di sana sini. Sekolah harga melangit, kuliah biaya sulit, BPJS kesehatan masih rumit. Pungli di mana-mana, premanisme merajalela, keadilan rakyat kecil tidak merata. Aminkan aminkan amin. Untuk Indonesia adil sejahtera, aminkan aminkan amin. Indonesia butuh perubahan nyata. Petani sulit, harga pupuk selangit, banyak warga